Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semua, perkenalkan nama saya Claudia Citra Agustina, absen 12. Halo semua, perkenalkan saya Kesyara Kesya Putri, absen 22. Halo semua, nama saya Nur Apriyanti, absen 28. Halo guys, perkenalkan nama saya Rian Daru, absen 32. A few moments later. Banggar Balai Kota Surakarta adalah salah satu peninggalan Belanda yang didirikan pada abad 20. Pada masa itu, Hindia Belanda sedang mengalami situasi politik dan keamanan yang tidak stabil. Di sisi lain, dunia sedang mengalami perubahan geopolitik yang besar, seperti meningkatnya ketergantungan antar negara yang telah memicu perang dunia. Di sisi lain, dari dalam negeri, perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan mulai tumbuh dan berkembang melalui berbagai organisasi pergerakan nasional. Kekhawatiran akan potensi serangan militer dari luar negeri serta kerusuhan sosial dari dalam wilayah penjajahan sendiri mendorong pemerintah kolonial untuk mengambil tindakan preventif. Salah satunya adalah dengan membangun infrastruktur pertahanan tersembunyi termasuk bunker di lingkungan strategis. Seperti pusat pemerintah kota, bunker ini dibangun sebagai bagian dari kompleks balai kota Surakarta. Semua pusat administrasi penting pada saat itu, letaknya yang tersembunyi di bawah tanah. Dirancang agar tidak mudah terdeteksi dan dapat digunakan sewaktu-waktu. Jika terjadi keadaan darurat, meski ukurannya tidak terlalu besar, fungsinya sangat vital, terutama sebagai tempat perlindungan penjaga tinggi dan penyimpanan dokumen penting negara. Meraih kemerdekaannya pada tahun 1945 dan Surakarta masih menjadi bagian dari Republik Indonesia. Komplek Balai Kota termasuk bangunan ini diambil alih oleh pemerintahan Indonesia. Tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai kantor pemerintahan, tapi juga menjadi simbol sejarah yang mencerminkan tradisi kekuasaan dari kolonial menuju kemerdekaan. Tujuan utama pembangunan bunker ini adalah sebagai tempat perlindungan darurat bagi penjabat pemerintah kolonial apabila terjadi serangan mendadak atau situasi yang mengancam keselamatan mereka. Bunker ini bisa digunakan untuk menyembunyikan dan mempertahankan. Selain itu, bunker ini menjadi tempat penyimpanan dokumen penting pemerintah saat masa perang atau keadaan darurat. Hubungan sejarah dengan perjuangan bangsa, Banggar Balai Kota Surakarta bukan hanya menjadi saksi bisu masa penjajahan Belanda, tetapi juga mencerminkan dinamika perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Pada masa kolonial, bunker ini digunakan sebagai sarana pertahanan dan perlindungan pejabat Belanda dari kemungkinan pemberontakan rakyat atau serangan dari luar. Keberadaannya menunjukkan betapa kuatnya rasa takut pihak kolonial terhadap kekuatan perlawanan rakyat Indonesia yang mulai tumbuh saat itu. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, struktur-struktur seperti bunker ini tidak lagi digunakan untuk kepentingan pertahanan, melainkan menjadi bagian dari peninggalan sejarah yang diwariskan bangsa. Di masa transisi, bunker ini sempat terbengkalai, tetapi keberadaannya tetap mengingatkan kita pada masa penuh ketegangan dan perjuangan. Kini, bunker menjadi artefak penting dalam narasi sejarah lokal maupun nasional yang mencerminkan transformasi dari era kolonial menuju era kemerdekaan, di mana tempat-tempat yang dulunya dipakai oleh sejarah kini telah menjadi milik rakyat Indonesia dan digunakan untuk kepentingan publik serta edukasi sejarah. Saat ini, bunker di Balai Kota Surakarta sudah tidak lagi digunakan untuk keperluan pertahanan seperti pada masa kolonial. Fungsinya kini lebih sebagai situs sejarah yang menyimpan nilai edukasi bagi masyarakat dan pelajar. Keberadaan menjadi bagian dari identitas sejarah Kota Surakarta. Dari segi pembangunan, struktur asli bunker ini masih dipertahankan hingga sekarang. Dinding beton tebal, fasilitas udara, serta lorong sempit padat masih terjelas. Tidak banyak perubahan besar dilakukan terhadap fisiknya karena pemerintah kota berupaya menjaga keaslian infrastruktur sebagai bentuk melestarikan cagar budaya.
memang telah mengalami perawatan dan renovasi ringan, seperti perbaikan dinding yang retak atau penguatan struktur agar tidak membahayakan pengunjung. Namun secara umum bentuk dan susunan ruangan tetap sama seperti saat pertama kali dibangun. Hal ini dilakukan agar bunker tetap memiliki nilai historis yang kuat dan bisa dinikmati generasi sekarang maupun mendatang. Cara melestarikannya sebagai pelajar dan generasi muda, kita dapat berkontribusi dan melestarikan situasi bersejarah seperti bangker ini dengan cara mengenalkannya kepada orang lain, menjaga kebersihan area sekitar, serta menghargai larangan-larangan yang berlaku di cagar budaya ini. Dengan begitu, bangker ini bisa tetap menjadi pengingat dan sejarah perjuangan bangsa kita. Arsitektur dan struktur bangker. Secara arsitektural, bangker ini dirancang sederhana, namun memiliki fungsi pertahanan yang sangat penting. Dibangun dari beton bertulang dengan ketebalan dinding sekitar 30-40 cm. Bangker ini dirancang agar tahan terhadap ledakan dan getaran. Ukurannya tidak terlalu luas, dengan panjang lorong sekitar 12 meter, lebar sekitar 1,5 meter. Tinggi ruangan di dalamnya kira-kira 2 meter. Cukup untuk berdiri tegak, namun terasa sempit dan tertutup. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Guys, video kami aku rada briefing. Guys, jadi kita mau masuk ke bunkernya.